Nama Jurassic Park awalnya adalah nama dari sebuah novel fiksi ilmiah tahun 1990 yang ditulis oleh Michael Crichton. Novel ini menceritakan tentang rekayasa genetika yang menyajikan runtuhnya sebuah taman zoologi yang memamerkan dinosaurus yang diciptakan ulang secara genetika untuk menggambarkan konsep matematika serta implikasinya di dalam dunia nyata. Selain Jurassic Park, Michael Crichton juga menulis novel yang berjudul The Last Word yang diterbitkan pada tahun 1995 sebagai sequel untuk Jurassic Park. Sejak perilisan novel Jurassic Park, draft awal novel itu kemudian diberikan kepada Steven Spielberg, yang mana dia ini langsung tertarik dan segera memulai produksi adaptasi untuk filmnya. Sampai kemudian film dengan nama yang sama dirilis pada tanggal 11 Juni tahun 1993. Di video kali ini, kita bakal menceritakan plot cerita dari Jurassic Park yang ada di novel. Dan tentunya dengan tambahan ilustrasi gambar yang mudah-mudahan aja bisa mendeskripsikan apa yang terjadi di dalamnya. Karena buat para penggemarnya sendiri, adaptasi yang ada di dalam filmnya memang tidak dibuat sama persis dengan kejadian yang ada di novelnya. Makanya itu, buat yang penasaran nih dengan cerita yang ada di novelnya, yuk duduk yang manis dan selamat menonton. Kisah di novelnya itu dimulai dengan serangkaian insiden yang melibatkan serangan hewan aneh di Costa Rica dan juga di sebuah pulau yang bernama Isla Nublar. Semua insiden itu mulai saling berhubungan sampai kemudian terbentuklah sebuah latar utama cerita, yaitu satu insiden mengerikan di mana ada 3 ekor Pracampsognathus yang telah punah yang diketahui telah membunuh seorang bayi di sebuah rumah sakit di Bahia Anasco. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, ahli paleontologi Alan Grant dan juga mahasiswi pasca sarjana paleobotani Ellie Sattler dikirim untuk menyelidikinya. Namun tiba-tiba aja, mereka berdua malah dibawa pergi oleh seorang jutawan yang bernama John Hammond. John Hammond adalah pendiri sekaligus CEO sebuah perusahaan genetik yang bernama InGen. Grant dan Ellie rupanya dibawa oleh Hammond dengan tujuan untuk memperlihatkan sebuah cagar alam yang telah ia dirikan di sebuah pulau yang berjarak 120 mil sebelah barat di lepas pantai Costa Rica. Kenapa Hammond membawa Grant dan juga Ellie? Karena sejak terjadinya berbagai insiden baru-baru ini, ternyata telah membuat para investornya si Hammond menjadi khawatir. Nah, untuk menenangkan mereka, Hammond berniat mempekerjakan Ellen dan juga Ellie sebagai konsultan baru. Selain mereka, ada juga nih seorang matematikawan dan ahli teori kerusakan dan kekacauan yang bernama Ian Malcolm, serta seorang pengacara yang mewakili para investor yang bernama Donald Gennaro. Baik Malcolm dan Gennaro, keduanya ini sebenarnya pesimis dengan keberhasilan cagar alam tersebut. Bahkan Malcolm juga sudah memprediksi bahwa taman itu akan segera hancur. Karena menurutnya taman itu berdiri di atas struktur sederhana yang tidak berkelanjutan, yang hanya dipaksakan secara gamblang pada sebuah sistem yang sangat kompleks. Selain mereka berempat, Hammond juga mengundang 2 cucunya, yang bernama Tim dan juga Lex Murphy, untuk bergabung dalam tur tersebut. Selain mereka semua tadi, ada juga para staf, yang terdiri dari Insinyur John Arnold, ahli bioteknologi Henry Wu, penjaga hutan yang bernama Robert Malden, terus ada juga kepala humas Ed Regis, kepala programmer yang bernama Dennis Nedry, dan seorang dokter hewan yang bernama Harding. Nah, pada saat tiba di pulau, mereka akhirnya menyadari kalau taman itu ternyata berisi dinosaurus yang dihidupkan kembali. Para dinosaurus ini semuanya merupakan kloningan yang dibuat menggunakan DNA purba yang ditemukan pada seekor nyamuk yang terkubur di dalam ember yang telah mengisap darah fauna purba. Kesenjangan yang ada dalam kode genetiknya juga telah diisi dengan DNA dari beberapa hewan, seperti reptil, burung, ataupun amfibi. Demi untuk mengendalikan populasi, semua spesimen di pulau ini mulai dibiarkan agar semuanya berjenis kelamin betina. Dan juga mereka harus kekurangan lisin, yaitu bagian penyusun terbentuknya protein yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh makhluk hidup. John Hammond lalu dengan bangganya memamerkan semua kemajuan InGen dalam hal rekayasa genetika dengan menunjukkan kepada para tamunya itu berbagai macam sistem otomatis canggih yang ada di pulau. Hammond kemudian mengelompokkan para konsultan ini bersama dengan kedua cucunya, yaitu Tim dan juga Lex Murphy, untuk mengelilingi taman. Saat berkeliling taman bersama dengan anak-anak, Grant tiba-tiba menemukan kulit telur, yang tampaknya ini membuktikan pernyataan Malcolm sebelumnya, yaitu perihal dinosaurus yang telah berkembang biak di luar kendali para ahli genetika. Yang artinya, penggunaan DNA hewan, termasuk katak, untuk mengisi celah dalam kode genetik dinosaurus malah menjadi gagal, yang mana hal tersebut menyebabkan beberapa dinosaurus yang harusnya berjenis betina malah berubah jenis menjadi jantan dan membentuk populasi pengembang biakan.
penghitungan komputer otomatis taman tampaknya juga telah gagal memasukkan data dari setiap bayi yang baru lahir. Karena sepertinya sistem penghitungannya telah diprogram untuk berhenti menghitung setelah jumlah total hewan yang diharapkan tercapai. Yang itu artinya terdapat kelemahan di sistem metode mereka dalam menganalisis populasi dinosaurus. Uniknya, para staf pengendali taman juga nggak mau mengakui bahwa taman tersebut telah lama beroperasi melampaui batasan mereka, termasuk meningkatnya populasi dari Prakamseknetes yang melebihi batas. Nah, di tengah polemik ini, kepala programmer Jurassic Park, Dennis Nedry, mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan spionase demi membantu sosok yang bernama Louis Dodson, seorang ahli genetika sekaligus musuh bebuyutannya InGen, yaitu Biosyn. Dengan mengubah protokol keamanan, Nedry berhasil mematikan sistem keamanan taman, di mana dia dengan cepat mencuri 30 embrio beku dari setiap jenisnya. Nedry kemudian mencoba menyelundupkannya ke 2 orang penghubung yang menunggunya di dermaga tambahan yang lokasinya itu jauh di dalam taman. Namun rencananya itu menjadi kacau setelah badai tropis tiba-tiba menerjang pulau, sehingga membuat kendaraan yang digunakan oleh Nedry menjadi tergelincir dan terjebak di jalan buntu. Saat Nedry keluar dari kendaraan untuk mengetahui di mana lokasinya sekarang, seekor Dilophosaurus tiba-tiba mendekatinya. Makhluk itu membutakannya dengan menyemprotkan air liur yang beracun, dan kemudian membunuhnya dengan mencabik-cabik perutnya dan menggigit kepalanya. Nah, si Nedry ini tadinya berencana untuk mengirimkan embrio secara diam-diam kepada 2 orang kurir. Dan setelah itu, dia akan kembali lagi ke ruang kontrol taman dalam waktu 15 menit. Namun, karena dia sekarang udah tewas, alhasil sistem yang tadinya hanya ditambal supaya tidak ada yang curiga, malah menyebabkan semua sistem keamanan taman menjadi mati total. Tanpa adanya penghalang untuk menahannya, para dinosaurus kini mulai melarikan diri. Termasuk diantaranya adalah seekor T-Rex dewasa yang bernama Rexy. Makhluk itu menyerang para tamu yang sedang melakukan tur dengan menghancurkan kendaraan, sehingga membuat Grant dan anak-anak menjadi tersesat di dalam hutan. Selama serangan itu, manajer humas Ed Regis berlari dan bersembunyi dari serangan T-Rex, di mana dia kemudian jatuh dari lereng bukit dan akhirnya dimakan hidup-hidup oleh seekor T-Rex muda yang lain. Ian Malcolm yang terluka parah selama insiden tersebut akhirnya ditemukan oleh Gennaro dan juga penjaga taman Robert Malden, di mana mereka menghabiskan sisa waktu sambil memberikan ceramah yang dibantu dengan suntikan morfin supaya menstabilkan kondisi dari Malcolm. Dari sana, Malcolm lalu mencoba membantu mereka yang masih tetap berada di kompleks utama untuk memahami dan mendeteksi perihal kerusakan sistem. Pengawas taman yang bernama John Arnold dan juga kepala ahli genetika Henry Wu, Malden bersama dengan Hammond lalu berjuang untuk mengembalikan sistem kelistrikan. Sementara si dokter hewan Gary Harding tetap bersama dengan Malcolm sambil merawat luka-lukanya. Pada saat itu, mereka berhasil mengembalikan sebagian besar sistem kelistrikan taman ke keadaan semula. Namun akibat ada serangkaian kesalahan di pihak mereka, malah membuat kondisi taman menjadi kacau. Kawanan Velociraptor yang cerdas dan juga ganas, yang kemudian disebut sebagai Raptor, akhirnya melarikan diri, di mana makhluk-makhluk itu lalu membunuh Dr. Henry Wu dan juga John Arnold, serta melukai Malden, Gennaro, dan juga Harding. Sementara itu, Alan Grant bersama dengan anak-anak pada akhirnya berhasil kembali ke kompleks pusat. Setelah sampai, mereka menceritakan sebuah kabar bahwa ada beberapa kawanan raptor muda yang telah dibiarkan dan dibesarkan di pulau itu. Para raptor itu diketahui berada di sebuah kapal perbekalan yang bernama NEB, yang sekarang sedang dalam perjalanan keluar pulau. Dari sana, akhirnya mereka lalu mulai berencana mengaktifkan kembali aliran listrik sekali lagi. Sementara Ellie mencoba untuk mengalihkan perhatian para raptor agar makhluk-makhluk itu tidak mengganggu mereka. Setelah melarikan diri dari beberapa Velociraptor, Alan Grant, Gennaro, Tim, dan juga Lex Murphy berhasil mencapai ruang kendali, di mana di ruangan ini, Tim mencoba membantu dengan menghubungi kru kapal NEB dan memberitahu mereka untuk membawa kapal kembali ke pulau. Gak lama kemudian, mereka mendengar kabar bahwa kru kapal dari NEB telah menemukan dan juga membunuh semua raptor yang ada di dalam muatan kapal itu. Nah, dengan semua musibah yang baru aja terjadi, Gennaro lalu memiliki sebuah ide untuk menghancurkan pulau. Karena Gennaro menganggap kalau pulau ini adalah aset yang sangat berbahaya. Tapi sayangnya, ide tersebut ditolak oleh Alan Grant dengan mengatakan bahwa meskipun mereka tidak dapat mengendalikan pulau ini, namun mereka seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan juga mencoba mendeteksi ada berapa banyak dinosaurus yang telah melarikan diri ke daratan utama.
Dalam kondisi ini, akhirnya Alan Grant, Ellie, Malden, dan juga Gennaro kemudian memutuskan untuk berangkat ke taman demi menemukan sarang raptor dan membandingkan telur-telur yang telah menetas dengan penghitungan populasi pulau yang telah direvisi. Selama proses itu dilakukan, John Hammond yang sedang berjalan sambil merenungkan perihal masa depannya InGen tiba-tiba diserang oleh sekawanan Procompsognathus yang kemudian membuat dirinya terjatuh dari bukit dan akhirnya terbunuh. Mengenai perkembangbiakan dinosaurus, akhirnya terungkap bahwa DNA katak yang digunakan untuk mengisi celah pada untaian tertentu, entah gimana caranya, malah memungkinkan beberapa dinosaurus untuk bisa mengubah jenis kelaminnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa spesies katak. Nah, pada akhirnya, seluruh pulau ini dihancurkan oleh Angkatan Udara Costa Rica. Ian Malcolm meninggal akibat luka parah yang dideritanya, sementara para korban yang masih selamat lalu dievakuasi dan ditahan tanpa batas waktu di sebuah hotel oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga Costa Rica. Nah, beberapa minggu kemudian, Alan Grant lalu dikunjungi oleh seorang dokter yang bernama Martin Gutierrez. Dia ini adalah seorang ahli biologi lapangan Amerika yang tinggal di Costa Rica. Gutierrez memberitahu Grant bahwa ternyata ada seekor hewan yang tidak dikenal yang dia duga adalah kompi atau raptor yang telah memakan tanaman yang kaya akan unsur lisin, di mana makhluk-makhluk itu juga membunuh hewan ternak di saat mereka sedang bermigrasi menuju ke hutan Costa Rica. Karena itu, Gutierrez memberitahu Grant bahwa tidak ada satupun dari mereka, kecuali Tim dan juga Lex, yang akan pergi dalam waktu dekat, alias mereka semua harus ikut dalam proses penyelidikan selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itulah secara garis besar inti cerita yang ada di dalam novelnya. Kalau kalian bayangkan, novel ini memiliki kisah yang bagus dan juga menarik. Bahkan kalau filmnya pun dibuat sama persis dengan yang ada di novel, gua rasa hasilnya akan tetap sama bagusnya dengan film Jurassic tahun 1993. Cuma bedanya kalau itu terjadi, ya agak susah untuk memunculkan film ketiga dan juga trilogi Jurassic World, karena ada beberapa tokoh besarnya seperti John Hammond dan Henry Wu yang udah tewas. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan kalian like sebanyak-banyaknya. Dan gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!